Oke, kali ini kita akan belajar menggambar garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Mari kita cari tahu. Garis bilangan adalah garis tanpa ujung yang ditandai dengan angka-angka yang berurutan. Nah, kenapa dibilang tanpa ujung? Nanti akan saya jelaskan. Cara menggambar garis bilangan adalah 1. Buatlah sebuah garis mendatar, lalu beri garis-garis tegak kecil. Seperti ini. Langkah kedua, tentukan angka 0 di mana. Ya, tentukan angka 0 di salah satu garis tegak kecil. Umumnya sih biasanya di tengah. Misalkan seperti ini. Yang ketiga, tulis angka positif di sebelah kanan. Dan kita menulisnya dengan cara maju. Maju artinya dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kenapa waktu itu saya bilang tanpa ujung? Karena sebenarnya tidak hanya berhenti di angka 7. Kalau kalian perlu, mungkin sampai angka 100 juga bisa. Ya, tergantung kebutuhan kita ingin sampai angka berapa. Tidak akan ada hentinya, terus-menerus dia akan ada garis tersebut. Kita lanjutkan ke langkah keempat. Tulis angka negatif di sebelah kiri dengan cara mundur. Nah, mundur di sini berarti dari kanan ke kiri. -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Semakin dia ke kiri, nilai angkanya semakin besar, tapi negatif ya. Begitu. Selesai. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat garis bilangan dari angka paling kecil -6 dan sampai angka paling besar yaitu +7. Garis bilangan bulat terdiri dari 3 macam angka, yaitu angka positif, netral, yaitu angka 0, dan angka negatif. Angka negatif adalah lawan dari angka positif. Negatif 1, lawannya adalah positif 1. Positif 2, lawannya adalah negatif 2. Dan seterusnya. Ke kanan angka tersebut akan semakin besar, dan ke kiri semakin kecil. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Meskipun nilai dari angka negatif itu tampaknya semakin besar, namun karena dia nilainya adalah negatif, maka dia sebenarnya nilainya semakin kecil. Bisa disimpulkan, di kiri kecil, di kanan besar. Agar mudah diingat ya. Membandingkan bilangan bulat. Karena semakin ke kiri semakin kecil, dan semakin ke kanan semakin besar, maka angka 1 itu lebih besar dari 0, karena 1 di sebelah kanan. Ya, ini sudah kita ketahui sebelumnya ya. Yang kedua, angka -1 lebih kecil dari 0, karena -1 di sebelah kiri. Yang ketiga, angka -6 lebih kecil dari -5, karena -6 di sebelah kiri, sedangkan angka -5 lebih besar karena di sebelah kanan. Nah, bisa diingat untuk lebih mudahnya, orang yang berhutang 5 lebih kaya dari orang yang berhutang 6. Nah, dari situlah kenapa dibilang -6 lebih kecil daripada -5. Jadi, harap diingat dan diperhatikan ya, agar tidak salah melihat mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Oke, kesimpulan untuk pelajaran kali ini. Yang pertama, langkah membuat garis bilangan. 1. Buat garis mendatar dan garis tegak kecil. Kedua, tentukan posisi angka 0. Yang ketiga, tulis angka positif di kanan. Dan yang keempat, tulis angka negatif di kiri. Dan ingat dengan cara mundur, dari kanan ke kiri. Dimulai dengan -1 di kanan, -2 di kiri, -3, dan seterusnya. Lalu kesimpulan yang kedua, dalam membandingkan bilangan bulat, ingat selalu, di kiri lebih kecil, dan di kanan lebih besar. Kalian bisa selalu memperhatikan itu dengan melihat garis bilangan.
Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semangat selalu dalam ketelitian dan konsentrasi kalian dalam belajar. Adios.